Pesan yang dikirim sama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Sudah sangat jelas. Ini sudah sangat terang benderang. Pesan yang dia sampaikan lewat manuvernya yang terbaru adalah seperti ini. Kalau kamu punya masalah hukum di KPK, maka kamu harus sowan ke Solo. Kamu harus minta perlindungan hukum ke Raja Jawa di Solo. Itulah pesan yang dikirim dengan sangat jelas dan sangat terang benderang dari kunjungan mendadak Khofifah, yang didampingi Pangdam Brawijaya dan Kapolda Jawa Timur, ke rumah Jokowi di Solo, di Jawa Tengah. Tampaknya bukan tanpa alasan Gubernur Khofifah mengajak Pangdam Brawijaya buat sowan ke Solo. Mungkin kata-kata yang lebih tepat adalah dia minta diantar oleh Pangdam Brawijaya menghadap Jokowi di Solo. Buat yang belum tahu, harus dipahami kalau Pangdam Brawijaya Rudi Saladin punya kedekatan khusus dengan mantan Presiden Jokowi. Alumnus SMA Taruna Nusantara tahun 1994 ini pernah menjadi ajudan Jokowi antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Jadi tampaknya Khofifah memanfaatkan kedekatan sang Pangdam dengan Jokowi buat bisa diterima menghadap dan membicarakan masalah hukum di KPK yang sedang menimpanya. Kasus korupsi yang diduga melibatkan Khofifah adalah kasus pembagian dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Timur antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Pada bulan Desember tahun 2022, kantor Khofifah sudah pernah digeledah petugas KPK terkait kasus ini. Lalu, di bulan Agustus tahun 2024, kantor Khofifah kembali digeledah setelah ada pengembangan dari kasus tersebut. Kabarnya, kasus hukum di KPK inilah yang selama ini menyandera Khofifah. Kasus hukum inilah yang menyandera langkah-langkah politik Khofifah. Dia gak bisa maju di Pilpres tahun 2024, dan dia juga terpaksa menjadi tim sukses Prabowo Gibran di Jawa Timur. Namun begitu, di Pilkada lalu, Khofifah masih dipercaya buat maju di Jawa Timur mengingat angka elektabilitasnya memang tinggi. Sekarang, sesudah urusan politik mereda, kasus hukum dana hibah Pemprov Jatim ini bergulir kembali. Minggu lalu, rumah dari anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah dari Jawa Timur, Lanyala Mataliti, digeledah oleh petugas KPK. Kabarnya penggeledahan ini terkait dengan jabatan Lanyala di KONI Jawa Timur. Di Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Timur, yang mungkin ikut kecipratan dana hibah. Menurut juru bicara KPK, sekarang ini ada 21 orang tersangka yang dibidik buat dijadikan tersangka dalam kasus korupsi berjamaah ini.
Melihat perkembangan ini, kita bisa mengerti kenapa Kofifah panik dan buru-buru meminta diantar Pangdam Brawijaya buat menghadap dan meminta pertolongan dari Jokowi di Solo. Tapi, masalahnya, walaupun Jokowi boleh jadi memang masih bisa mengintervensi hukum, dia masih bisa cawe-cawe ke dalam urusan KPK. Masalahnya hitungan politik sekarang ini sudah berubah. Hitungan politiknya sudah berbeda. Sebagaimana nasib mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kofifah juga sudah tidak dibutuhkan lagi dalam konstelasi politik sekarang. Apalagi Kofifah gak punya backup partai politik di belakangnya. Bisa sangat jadi posisi Gubernur Jawa Timur Kofifah mau dialihkan ke Wakil Gubernur Emil Dardak yang merupakan kader dari Partai Demokrat. Ini bisa jadi insentif yang besar buat partainya Pak SBY supaya mereka lebih merapat lagi dan lebih semangat lagi dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Ini tampaknya ada kaitan juga dengan kabar terbaru soal adanya upaya-upaya buat merapatkan 4 partai besar. Yakni Gerindra, Golkar, Demokrat dan PDI Perjuangan buat memberikan dukungan yang besar dan solid kepada Presiden Prabowo. Jadi, tampaknya kali ini, walaupun sudah sowan ke Solo dan menghadap Raja Jawa, Kofifah gak bakalan bisa lolos lagi dari jerat KPK. Dulu dia cuma jadi sandera politik sebentar. Sesudah sekarang gak dibutuhkan lagi, dia pun ditinggalkan. Begitulah kejamnya dunia politik. Seorang politisi harus selalu punya daya tawar atau kartu truf supaya bisa bertahan dan gak dikorbankan. Sekarang, mungkin dalam waktu yang gak lama lagi, kita mungkin bakal menyaksikan 2 mantan gubernur yang populer, yakni Ridwan Kamil dan Khofifah Indar Parawansa, dipaksa memakai rompi oranye KPK.